Tugas presentasi IPS Lulu Audi Ezara 17, Nadia Yunia Azhara 22. Soal 1. Apa yang dimaksud dengan sejarah lokal? 2. Apa yang dimaksud dengan sejarah nasional? 3. Jelaskan tentang Sultan Nuku, lengkapi dengan peta dan gambar-gambar yang sesuai. 4. Jelaskan tentang Ratu Kalinyamat, lengkapi dengan peta dan gambar-gambar yang sesuai. 5. Jelaskan tentang Laksamana Malahayati, lengkapi dengan peta dan gambar-gambar yang sesuai. 6. Jelaskan tentang Syarif Abdurrahman, lengkapi dengan peta dan gambar-gambar yang sesuai. Jawaban nomor 1 dan 2. 1. Sejarah lokal adalah suatu kajian sejarah tentang kejadian-kejadian yang bersifat lokal atau meliputi wilayah lokal. 2. Sejarah nasional adalah sejarah yang meliputi wilayah RI dan berdampak secara nasional, sedangkan sejarah lokal adalah sejarah yang meliputi wilayah daerah-daerah administratif yang disebut provinsi. Jawaban nomor 3. Nuku Muhammad Amiruddin atau yang biasanya dikenal dengan Sultan Nuku merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia, berasal dari Kesultanan Tidore. Tidore merupakan kesultanan besar Islam di Maluku. Selama menjadi Sultan Tidore, Sultan Nuku selalu menang saat pertempuran melawan Belanda. Pertempuran tersebut untuk mengusir Belanda yang mengganggu rakyat Papua dan Maluku. Sultan Nuku pun membangun relasi dan bersatu dengan para raja di Papua untuk melawan Belanda. Ratu Kalinyamat atau Retna Kencana merupakan putri ketiga Sultan Trenggana. 6 gelar Kalinyamat diberikan setelah ia menikah dengan Raden Thoyib atau Sultan Hadlirin dan mendapatkan wilayah Kalinyamat berada di antara Jepara dan Kudus. Kekacauan di pusat kerajaan Demak timbul setelah wafatnya Sultan Trenggana dalam ekspedisi di Panarukan. Arya Penangsang, anak dari Pangeran Sedaing Lepen, cemburu atas pengangkatan Sunan Prawata. Sunan Prawata pun dibunuh sebagai upaya balas dendam. Sultan Hadlirin dan Ratu Kalinyamat kemudian pergi ke Kudus dalam rangka memperjuangkan keadilan kepada Sunan Kudus. Namun dalam perjalanan pulang, Sultan Hadlirin dibunuh oleh para utusan Arya Penangsang. Ratu Kalinyamat kemudian bertapa ke Gunung Danaraja di sebelah utara Sungai Jepara. Ia meninggalkan keraton dan semua kemewahannya. Ratu berjanji akan memberikan seluruh harta dan kekuasaannya kepada orang yang berhasil membunuh Arya Penangsang. Akhirnya Arya Penangsang berhasil dikalahkan oleh Sultan Hadiwijaya dengan bantuan Ki Pemanahan, Ki Jurumartani, Ki Panjawi, dan Danang Sutawijaya. Ratu Kalinyamat dikenal sebagai wanita penguasa di Jawa sejak tahun 1549. Ratu Kalinyamat tampil sebagai salah satu tokoh penting yang berpengaruh di pantai utara Jawa. Kekuasaannya meliputi Pati, Juwana, Jepara, dan Rembang. Di bawah kepemimpinannya, Jepara berkembang pesat di bidang pelayaran dan perdagangan. Laksamana Malahayati adalah laksamana wanita pertama di dunia modern. Konflik Aceh dan Portugis terjadi abad ke-16 sampai 17. Pada konflik ini muncul tokoh paling heroik yaitu Keyu Malahayati. Orang Aceh menyebutnya Malahayati atau Hayati. Ayahnya Laksamana Mahmud Syah, kakeknya Muhammad Said Syah, seorang laksamana yang merupakan putra Sultan Salahuddin Syah, Sultan Aceh tahun 1530 sampai 1539 Masehi. Keyu Malahayati pemimpin armada laut kerajaan Aceh pada masa Sultan Alaiddin Riayat Syah Al-Mukminul 1589 sampai 1604. Sebelum menjabat sebagai laksamana, Keyu Malahayati memimpin pasukan wanita yang suaminya gugur di medan perang saat peperangan Aceh Portugis. Pembentukan pasukan ini merupakan gagasan darinya agar mereka dapat menuntun balas. Permohonan tersebut disetujui
oleh Sultan Aceh. Pasukan wanita ini disebut Inong Bale karena mendapat pangkalan di bentang Kuta Inong Bale. Kewu Malahayati memimpin 2.000 sampai 3.500 lebih pasukan. Tugas Kewu Malahayati adalah mengatur sejumlah pasukan laut dan mengawasi kapal-kapal perang galei milik Kerajaan Aceh dan pelabuhan-pelabuhan yang berada di bawah Syah Bandar. Semasa Laksamana Kewu Malahayati, kapal perang dan pasukan gajah menjadi kekuatannya utama angkatan perang Kerajaan Aceh. Selain di pusat pemerintahan kerajaan, kapal-kapal perang tersebut juga disimpan di daerah bawahan-bawahan. Kekuatan Kewu Malahayati diuji ketika Kerajaan Aceh berinteraksi dari Belanda. Kapal De Leeuw dan Leeuwin pada tanggal 21 Juni 1599 berlabuh di Aceh di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan Frederik de Houtman. Belanda disambut baik dengan harapan bias kerjasama dalam perdagangan lada. Ternyata Belanda berupaya mengacaukan Kerajaan Aceh. Laksamana Kewu Malahayati menggagalkan upaya tersebut. Cornelis de Houtman tewas dibunuh oleh Kewu Malahayati dalam duel 1 lawan 1 di geladak kapal, sedangkan Frederik de Houtman menjadi tawanan perang. Selain sebagai laksamana tangguh, Kewu Malahayati juga menjabat sebagai trop commander dan diplomat yang cerdas. Saat pembentukan pasukan armada Inong Bale, Kewu Malahayati bersumpah di hadapan Sultan bahwa ia akan berjuang melawan musuh-musuh Kerajaan Aceh sampai titik darah penghabisan. Kewu Malahayati melaksanakan sumpah tersebut hingga akhirnya gugur di medan pertempuran yang dimenangkan oleh Aceh. Syarif Abdurrahman adalah putra Syarif Husain dan wanita Dayak. Lahir tahun 1742, cucu dari Syekh Abdurrahman. Sebagai anak muda berparas tampan, Abdurrahman menunjukkan ambisi dan bakatnya. Masa mudanya dihabiskan dengan berpetualang, mulai dari berdagang sampai ke Banjarmasin hingga merompak kapal asing. Beliau menikahi Ratu Sirih Anom Putri Sultan Banjarmasin. Ambisinya yang tinggi menyebabkan ia dibenci dan terpaksa kembali ke Mempawah, Kalimantan Barat. Akhir tahun 1771, Syarif Abdurrahman dan pengikutnya berlayar di Sungai Kapuas hingga Sungai Landak. Di sana ia membuka hutan dan membangun pemukiman baru yang kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan dan diberi nama Pontianak. Terbukti pemilihan tempat tersebut membawa keuntungan dengan banyaknya pedagang yang singgah dari Bugis, Melayu, Tiongkok, Sangau, Sukadana, Mempawah, dan Sumbas. Akibat ekspansi Belanda di Riau, Raja Ali lari ke Mempawah. Raja Ali yang sebagai musuh Belanda di Mempawah dimanfaatkan oleh Syarif Abdurrahman untuk membersihkan penghalang bagi kemajuan perdagangan di Pontianak. Perebutan kekuasaan di wilayah tersebut menjadi makin rumit akibat konflik yang terjadi antara Sambas dan Mempawah. Konflik tersebut dapat diredam atas bantuan dari Syarif Abdurrahman, tetapi pertentangan antara penambahan Mempawah dan Abdurrahman menjadi meningkat. Abdurrahman bersiasat untuk meyakinkan Belanda bahwa penembangan Mempawah adalah musuh besarnya. Faktor lain yang menjadi penambah konflik tersebut adalah persaingan dan permusuhan antara Pontianak dan Sukadana. Rivalitas Pontianak dan Sukadana terjadi akibat hasil dari daerah hulu Sungai Kapuas ke Sukadana merugikan Pontianak. Saat Raja Ali mengungsi ke Sukadana dan pindah dari Mempawah, Abdurrahman pun menambah kekuatan dan meminta bantuan dari Belanda. Belanda tersedia membantu karena Sukadana tidak pernah mengakui kehadirannya di Kalimantan. Terima kasih, semoga bermanfaat.